Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Zandrias. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan pending order. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya, bahwa ketika kita melakukan transaksi itu ada dua, yaitu buy dan sell. Buy mengharapkan harga naik dan sell mengharapkan harga turun. Namun ada kalanya kita tidak selalu memantau chart ya. Misalkan kita sudah menginginkan harga sekian. Namun ketika kita melihat chart ternyata harganya belum sampai di situ. Kalau kita mau menunggu, waktu kita juga akan sangat terbatas ya, belum lagi dengan adanya kegiatan di luar trading tentunya juga cukup menyulitkan bagi kita yang belum bisa full time trader ya. Jadi penggunaan fitur pending order ini cukup sangat bermanfaat ya bagi kita. Yang pertama bisa kita cek untuk pending order tidak ada di sini ya. Yang ada di sini hanya ada market execution langsung untuk buy dan sell langsung di sini. Sedangkan untuk pending order adanya ada di new order sini. Nah, untuk MT4 itu ada 4 ya untuk pending order. Bisa kita cek di sini pending order. Di situ ada 4 kategori. Yang pertama yaitu buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop. Ini stop artinya bukan berhenti dan limit itu bukan batas. Tapi ini hanya sekedar istilah ya. Jadi gambarannya seperti ini. Buy limit itu adalah mengharapkan harga turun dulu, kemudian baru naik. Nah, sedangkan buy stop itu mengharapkan harga naik, lalu tetap naik. Nah, sedangkan untuk sell limit mengharapkan harga naik, kemudian turun. Sedangkan untuk sell stop mengharapkan harga turun, lalu turun. Maksudnya gini, ketika kita sudah melakukan analisa nih, kemudian kita sudah punya acuan, misalkan ada di sini. Nah, ketika kita menunggu harga di sini, kita belum tentu nih harga di sini ketika kita sedang melihat chart. Jadi ada kalanya kita istirahat atau mungkin ada kegiatan yang lain. Nah, dengan penggunaan pending order kita bisa melakukan semacam pemesanan atau pre-order kepada broker. Contoh misalkan di sini analisa saya adalah ketika nanti harga kembali ke sini, misalkan kita garis. Misalkan di sebelah kanan ini nantinya ketika harga kembali ke harga ini, kemudian market akan turun. Nah, itu kita menggunakan fitur pending order sell limit. Nah, jadi artinya adalah ketika nanti harga sampai ke sini atau ketika nanti harga naik sampai di sini, saya akan open posisi sell. Jadi bisa diartikan kita pesan kepada broker, Pak, nanti ketika harga naik baru saya jual di sini. Nah, itu kita menggunakan pending order sell limit. Bisa kita cek ya. Di situ harga anggap saja kita genapkan di harga 1.700 ya. Kita pilih sell limit di harga 1.700. Nah, untuk MT4 laptop ya atau PC fiturnya ada tambahannya, bisa komen di sini. Bisa kita berikan sisipan komen atau tanda. Misalkan kita kasih tanda sell limit ya. Sell limit itu bisa juga langsung menggunakan stop loss dan take profitnya. Nah, untuk pending order penempatan TPSL-nya berdasarkan posisi ini ya, untuk posisi penempatan pending ordernya. Nah, untuk penggunaan stop loss dan take profit itu apa akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Untuk video kali ini saya akan fokuskan pada penggunaan sell limit atau pending order yang lain. Nah, jadi setelah kita punya analisa harga akan turun di kisaran 1.700, maka kita tempatkan di 1.700 lalu kita place. Nah, dia akan muncul di sini sell limit. Bisa kita cek di terminal, dia akan muncul di bagian bawah. Nah, bisa kita cek di sini ya perbedaannya antara market execution dan pending order. Ketika kita melakukan market execution atau eksekusi langsung, di sini langsung adanya muncul floating atau estimasi likuidasi ya.
Jadi sedangkan pada penggunaan pending order tidak ada estimasi likuidasi seperti ini. Istilahnya tanpa floating ya. Jadi pending order ini tidak memiliki floating. Nah, sebaliknya ketika kita analisa, ketika harga turun ke sini, harga akan naik. Nah, itu artinya adalah kita menganalisa dulu harganya turun sampai sini lalu naik. Nah, itu kita menggunakan fitur pending order by limit. Bisa kita cek ya, market execution-nya pending order kita ganti by limit. Kita cek harganya di kisaran 14.56 ya. 14.56. Bisa kita berikan tanda di sini adalah by limit. Kita tempatkan. Nah, dia akan muncul di sini by limit, lotnya bisa ditentukan sendiri. Nah, di sini bisa kita cek komentarnya dengan klik kanan, yaitu kita checklist comment. Nah, di sini bisa kita cek ya, ada keterangan komentarnya. Nah, komentar ini nantinya juga akan sangat penting ya, akan bermanfaat jika kita memiliki banyak order ya. Jadi dengan komentar ini kita bisa kasih tanda setiap transaksi kita. Nah, jadi itu ya untuk by limit, sell limit. Bisa dipahami lagi bahwa limit itu artinya mantul ya. Jadi bisa kita cek di gambar ini, limit itu dasarnya berbentuk pantulan. Harga turun lalu naik, harga naik lalu turun. Nah, dalam analisa teknikal itu bisa disebut sebagai reversal ya, atau rejection, penolakan. Jadi dia naik lalu memantul, dia turun lalu memantul. Jadi penggunaan pending order limit itu dasarnya adalah pantulan atau penolakan atau rejection atau sejenisnya lah, tergantung masing-masing memberikan nama. Nah, jadi untuk memudahkan kita dalam memahami pending order, kita pahami dulu limit dan stopnya. Nah, jadi kalau limit itu rejection, sedangkan kalau stop atau pending stop itu adalah breakout. Misalkan seperti ini. Kita analisa harga nantinya ketika di sini dia akan terus naik. Nah, itu kita menggunakan fitur pending order by stop. Kita ganti pending order di sini by stop. Kita cek harganya 16.58. Kita kasih tanda komentar by stop. Lot terserah ya, tergantung masing-masing. Nah, asumsinya seperti ini. Andai kata nanti market naik ke harga ini, dia akan terus naik. Sebaliknya ketika kita menganalisa harga turun, itu kita menggunakan fitur pending order sell stop. Jadi bukan artinya sell lalu berhenti ya. Jadi stop itu bukan diartikan secara harfiah berhenti, tapi ini hanyalah sebagai istilah saja. Misalkan di harga 1561 ya. 1561 kita kasih tanda sell stop. Kita place. Nah, asumsinya seperti ini. Analisa kita adalah ketika harga ini turun, masih akan terus turun. Nah, jadi itu adalah 4 pending order ya. Dari buy stop, sell stop, buy limit, dan sell limit. Jadi untuk mempermudah lagi, kita perlu diingat-ingat kembali bahwa limit adalah pantulan, sedangkan stop adalah penerusan atau breakout. Jadi dia naik tetap naik, dia turun tetap turun. Itu untuk pending buy stop dan sell stop. Sedangkan buy limit dan sell limit adalah strategi pantulan. Nah, jadi itu adalah pending order ya. Jadi selama pending order ini harganya belum tersentuh, bisa kita cek di sini. Ini adalah harga pending order kita, sedangkan ini adalah harga bid ask-nya. Jadi selama bid ask ini belum menyentuh harga pending order kita akan tetap menjadi seperti ini. Contoh, nantinya dia ketika turun menyentuh sell limit ini akan berubah menjadi sell dan dia akan pindah ke atas ini. Dia akan berubah menjadi order yang berjalan dan dia sudah memiliki floating seperti ini.
bisa kita cek ya. Misalkan kita perdekat biar cepat tereksekusi. Kita dekatkan. Sudah kita tandain di sini, Bisa kita buktikan di sini. Kita perdekat transaksinya. Jadi selama pending order itu belum tersentuh, dia akan tetap menjadi pending order. Sedangkan ketika pending order itu tersentuh, dia akan berubah menjadi order yang berjalan atau floating. Bisa kita tunggu ya. Di sini ada 4 pending order. Kita tunggu ketika bid ask-nya menyentuh harga sesuai dengan harga yang kita tempatkan pada pending ordernya. Yang ini kita dekatkan. Nah, sama dengan ini ya, untuk penggunaan bid ask-nya sama seperti ketika melakukan transaksi langsung. Jadi untuk buy stop ini yang mengeksekusi adalah garis ask-nya. Ya, jadi entah buy stop maupun buy limit, dia mengeksekusi adalah garis ask-nya. Meskipun nanti kalkulator exit-nya adalah garis bid. Sebaliknya, ketika kita menghendaki sell stop dan sell limit, yang mengeksekusi adalah garis bid-nya. Jadi bisa kita perdekat ya, biar dia segera tereksekusi. Ini garis pending ordernya, buy stop. Ini di close biar lebih dekat. Nah, bisa kita cek di sini. Ketika garis ask ini menyentuh garis buy stop, maka buy stop ini akan berubah menjadi buy. Dan dia baru akan memiliki floating minus maupun profit. Sell stopnya juga saya perdekat. Nah, kita tinggal tunggu ya untuk tereksekusi. Nah, itu ya sudah tereksekusi. Sell stopnya sudah berubah menjadi sell saja tanpa ada stopnya. Kita ini tinggal tunggu yang lain. Jadi andai kata nanti mengenai dengan bid ask-nya, kita jangan sampai terkejut ya, jadi jangan sampai kita mencari kambing hitam, karena biasanya memang broker yang jadi kambing hitam ya untuk disalahkan. Padahal sebetulnya kita sendiri yang nggak tahu ilmunya. Jadi kita harus paham dulu penggunaan bid ask-nya itu koridornya ada di mana. Ask fungsinya sebagai apa, bid sebagai apa. Nah, bisa kita langsung coba cek ya untuk sell stop yang sudah tereksekusi. Nah, ini sudah pindah ke atas dan sudah mengalami floating. Jadi yang tadinya dia di bawah sebagai sell stop, kemudian ketika dia tereksekusi dia berubah menjadi sell saja dan sudah memiliki floating. Sedangkan ketika dia masih pending order, dia tidak memiliki floating. Jadi pending order ini sampai kapanpun dia tidak akan minus atau profit selama harga bid ask-nya tidak menyentuh harga price dalam pending ordernya. Nah, jadi sama seperti ini, nanti buy limit ketika tersentuh dia akan berubah menjadi buy saja. Buy stop pun sama akan berubah menjadi buy saja, dan sell limit juga akan berubah menjadi sell saja. Jadi itu ya untuk penggunaan buy stop, buy limit dan lain sebagainya itu dalam artian pending order. Jadi penggunaan pending order itu cukup bermanfaat ketika kita ingin melakukan transaksi trading dengan part time ya. Jadi kita sudah melakukan analisa, sudah punya markingnya, mappingnya sudah punya. Kemudian ketika kita ingin analisa, ketika kita ingin melakukan transaksi, kita belum tentu nih ketika itu sudah memegang HP atau membuka aplikasi ya, atau membuka laptop. Jadi dengan adanya fitur pending order ini cukup membantu. Jadi kita tinggal pasang nih pending ordernya sebanyak mungkin, tinggal nanti mana yang tereksekusi baru kita perhatikan di situ. Nah, jadi itu cukup jelas ya untuk materi pending order, bisa langsung dipraktekkan di PC masing-masing atau di HP masing-masing. Jadi untuk penggunaan pending order saya rasa cukup sampai di sini materinya, tinggal bagaimana kita mengasah dengan akun kita masing-masing. Karena praktek lebih penting ya daripada sekedar
belajar teori atau materinya saja. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, jadi biar bisa masuk terus notifikasi video-video terbaru saya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Salam dari saya, Rama Zandrias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.